selamat datang di channel saya. Perkenalkan ya, saya Kurniawan. Jadi di sini saya tuh ingin membahas tentang pendekatan sifat terhadap proses kepemimpinan. Nah, dimana dalam kepemimpinan itu melibatkan sebuah interaksi antara individu atau followers dengan pengikutnya, di mana pendekatan sifat atau trait approach pada sebuah proses kepemimpinan itu bisa digambarkan atau dideskripsikan dengan beberapa hal seperti itu. Dan untuk trait approach sendiri itu terbagi atas dua, baik dia sifat yang terdeskripsikan atau tergambarkan, kemudian pendekatan sifat yang dilihat melalui cara kerjanya. Kemudian untuk gambaran sendiri dari sifat kepemimpinan itu terdapat sebuah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kepercayaan, dan penentuan, serta integritas dan keramahan dari seorang pemimpin itu sendiri. Nah, untuk kecerdasan emosional, ya, pada kecerdasan emosional setiap pemimpin pasti sangat harus ya memiliki kecerdasan emosional yang stabil, karena dalam dia menentukan sebuah pilihan dan mencari seperti tujuan yang ingin dicapai, dia tidak boleh mudah tergoyahkan seperti itu. Maka daripada itu, kecerdasan emosional itu mempengaruhi cara seorang pemimpin atau role model dalam memimpin organisasi atau followers dan pengikutnya. Nah, berbicara dengan kecerdasan emosional, saya memiliki sebuah cerita bahwa dalam suatu proses kepemimpinan itu kita tidak luput dari yang namanya masalah. Nah, masalah inilah yang nantinya akan mempengaruhi kita dalam mengontrol ya kecerdasan emosional kita. Selaku saya sebagai seorang pemimpin, saya pernah mengalami fase di mana too much pressure, banyak sekali tekanan yang membuat saya hard to decide, sulit untuk memilih bagaimana jalan yang terbaik yang dapat kita putuskan. Karena tanpa suatu ketenangan dalam berpikir, maka pikiran kita tentunya tidak akan bisa mengambil sesuatu pikiran yang rasional. Jika kita terlalu menggunakan perasaan, tapi saya tidak bilang dalam memimpin kita harus diktator atau bagaimana, tapi yang jelas kecerdasan dari emosional inilah yang sangat penting ya kita miliki dalam sebuah kepemimpinan. Karena pada saat itu, kembali lagi ke cerita, saya mengalami banyak tekanan yang membuat emosi saya benar-benar sulit untuk dikendalikan. Tapi saya berpikir kembali, apabila saya tidak bisa berpikir dengan tenang, maka saya tidak akan bisa mengambil langkah yang rasional dalam memutuskan suatu tindakan yang perlu saya lakukan, atau bagaimana saya bisa mempengaruhi anggota atau follower saya sedangkan saya masih dalam keadaan emosi yang tidak stabil seperti itu. Nah, itulah pentingnya kecerdasan emosional dalam kita menjalani sebuah kepemimpinan. Kemudian kita
pada topik kecerdasan intelektual khususnya. Setiap pemimpin pasti memiliki kecerdasan intelektual, ya, karena dia dipilih atas dasar dia memiliki kecerdasan di atas para followersnya, ya. Tentunya dia pasti memiliki IQ yang lebih tinggi dibanding para pengikutnya, seperti itu. Jadi kecerdasan intelektual sendiri itu bisa memberikan sebuah meaning atau arti yang dapat memiliki pemikiran yang bisa mengeksekusi setiap masalah, ya, problem solving, kemudian menentukan pilihan, menentukan langkah ke depan, siasat, strategi, dan bahkan cara mereka memandang, ya, itu juga bisa dipengaruhi oleh gambaran dari pendekatan sifat terhadap kecerdasan intelektual. Karena jujur, ya, tanpa kita memiliki kecerdasan intelektual atau istilahnya expertise dalam suatu hal yang identik berbeda, ya, yang jauh berbeda dengan para pengikut kita, maka kita sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memberikan contoh. Kita harus bisa menjadi seorang panutan. Nah, lewat mana? Lewat baik kecerdasan emosional tadi dan kecerdasan intelektual yang saya jelaskan saat ini. Kenapa sih kecerdasan intelektual itu penting? Karena kecerdasan intelektual sendiri itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana proporsi kita dalam memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Anggap halnya misalnya seorang perbedaan kecerdasan intelektual anak SMP. Nah, ini berhubungan dengan kecerdasan emosional juga, ya. Anak SMP yang ditunjuk sebagai ketua dan juga anak SMA yang ditunjuk sebagai ketua OSIS juga. Nah, perbedaan mereka dalam kecerdasan emosional sudah pasti berbeda, dan kecerdasan intelektual mereka pun berbeda. Artinya apa? Suatu faktor demografis juga mempengaruhi baik antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual semakin seseorang manusia atau individu bertambah usia, maka kecerdasan intelektualnya akan semakin berkembang, ya, sejalan dengan pengalaman yang dimilikinya. Orang dengan expertise, ya, kecerdasan intelektual ini memiliki kaitan dengan sebuah experience, ya, pengalaman, ya. Karena kata orang, ya, experience is the best teacher, seperti itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Benar. Dalam hal ini pengalaman bisa dikaitkan dalam kecerdasan intelektual. Karena dari pengalaman juga mereka dapat berkaca terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa bahkan fenomena yang sudah dialami, atau kemiripan dalam sebuah fenomena yang dihadapi. Itulah kecerdasan intelektual. Kita sebagai seorang pemimpin, kita memang harus memiliki kecerdasan intelektual karena kita dipilih berdasarkan kemampuan kita yang jauh berbeda daripada followers kita, seperti itu. Kemudian kita beralih ke pendekatan sifat pada hal kepercayaan. Kepercayaan sendiri itu sangat juga harus kita miliki dalam sebuah kepemimpinan, ya. Karena berdasarkan sifat yang digambarkan, seorang pemimpin pastilah orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi dibanding para followersnya.
dengan kepercayaan yang tinggi, maka dia pasti akan bisa memimpin, mengarahkan, serta dengan belak-belakan lah bisa kita bilang, untuk mengarahkan para followers dan pengikutnya ya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi followersnya atau pengikutnya tanpa dia memiliki kepercayaan diri? Itu pasti suatu hal yang sulit, karena jujur dari pengalaman saya juga menjadi seorang pemimpin ya, yang dimana waktu itu saya dan masih sekarang saya masih memimpin sebuah organisasi eksternal di kampus ya, organisasi beasiswa, dimana saya ditunjuk sebagai kepala divisi. Dan lucunya, saya merupakan angkatan termuda dibanding kepala divisi lain dan anggota-anggota saya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperdayai pressure, tekanan terhadap bedanya usia? Nah, ini kepercayaan inilah yang membuat kita bisa dalam melakukan sebuah pendekatan kepemimpinan seperti itu. Kemudian ada penentuan. Nah, bagaimana sih kita bisa menentukan suatu hal itu agar bisa lebih baik lagi pilihannya dan bisa berpikir secara rasional seperti itu. Nah, dengan kita bisa melakukan pemikiran yang rasional, maka kita akan mudah dalam memutuskannya. Itulah pendekatan pemimpin itu dalam sifat penentuan ya, karena pemimpin pasti bisa menentukan sesuatu atau pilihan-pilihan yang diinginkan. Kemudian untuk integritas. Nah, integritas sendiri itu merupakan sebuah rangkulan ya, bagaimana mereka bisa mempersatukan perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi, karena organisasi itu melibatkan ya, orang-orang yang ada di dalam organisasi itu untuk dalam kepemimpinan, agar kita bisa mengarahkan mereka dan mempengaruhi mereka untuk bisa ya mencapai tujuan yang kita inginkan, untuk tentunya tujuan bersama. Nah, kemudian keramahan ya, setiap pemimpin itu harus bisa memiliki nilai social skill agar bisa berkomunikasi dengan baik untuk kepada para followersnya seperti itu. Itu secara garis besar dalam deskripsi. Kemudian cara kerja itu ada pendekatan sifat dari kepemimpinan dalam hal kekuatan mereka, aplikasi mereka, kemudian kritik. Nah, pendekatan sifat ini jika di cara kerjanya tapi itu berasal dari kekuatan. Benar, pemimpin itu memiliki suatu kekuatan apabila dia sudah pemimpin, seperti topik yang sudah dibahas kemarin ya, dimana ketika kita memimpin kita memiliki 5 power. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, ada legitimate power, coercive power, reward power, kemudian power lainnya. Nah, lalu pada kekuatan, tanpa adanya kekuatan kita tidak bisa memimpin dan mempengaruhi ke pengikut kita untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi. Kemudian aplikasi, tentunya aplikasi merupakan sebuah cara kerja yang bisa pemimpin terapkan dalam memimpin organisasi. Kemudian untuk cara kerja dari kritik sendiri, bagaimana sifat seorang pemimpin dapat mengkritik, bahkan dia mengkritik untuk memberikan sebuah penilaian. Bisa jadi seperti sebuah appraisal untuk para pengikutnya dalam menjalankan suatu tugas yang diemban. Itu bisa jatuh juga pada evaluasi seperti itu. Namun kritik semata-mata tidak
bertujuan untuk hal yang negatif. Bahkan kritik sendiri bisa mendatangkan suatu hal yang positif bagi kita. Let's see. Saya pernah dikritik karena saya terlalu tidak enakan menjadi seorang pemimpin. Saya terlalu tidak enakan. Saya mudah kasihan dengan orang. Dan suatu ketika saya dikritik. Kritikan itulah yang membuat saya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi untuk organisasi saya, seperti itu. Kemudian kita lihat pada model kepemimpinan ya. Mungkin pada model kepemimpinan itu ada beberapa hal layaknya seperti neurotisme, di mana ini merupakan sebuah kecenderungan seseorang pemimpin yang berlebihan dalam hal memikirkan sesuatu, cenderung pesimis, tidak memiliki suatu mindset yang optimis. Ini lebih mengarah kepada pemimpin yang memiliki negatif mindset dan overthinking. Kemudian pada ekstraversi. Ekstraversi adalah di mana pemimpin itu mudah dalam bergaul. Seperti hal tadi keramahan, jika digambarkan dalam pendekatan sifat suatu proses kepemimpinan seperti itu. Kemudian keterbukaan. Seorang pemimpin itu harus melek informasi, berwawasan luas, memiliki pandangan yang luas terhadap masukan, kemudian juga pendapat-pendapat dari para followersnya. Kemudian untuk kesadaran dan juga persetujuan juga merupakan sebuah model dari kepemimpinan seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan di sini bahwa sebenarnya kepemimpinan itu adalah sebuah proses ya. Saya tekankan lagi, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam interaksi antar pemimpin atau leadernya dengan followers atau anggotanya. Nah, dengan mereka bisa melakukan interaksi ya, yang dimana pemimpin dapat mempengaruhi followers atau bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi bersama, seperti itu. Kemudian, menurut saya, kepemimpinan itu berasal dari sebuah proses, bukan berasal dari sebuah sifat. Karena kepemimpinan dalam sebuah sifat ini menjelaskan bahwa suatu pemimpin itu memang dia udah dari lahir tuh emang cocok dia jadi pemimpin, atau dia orangnya tampan ya cocok lah dia jadi pemimpin. Wih, dia tuh orangnya pemberani banget, dari kecil dia emang udah berani banget melakukan suatu hal dan memutuskan suatu hal. Nah, itu merupakan sifat dari kepemimpinan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian menurut saya kepemimpinan itu berasal dari sebuah proses. Karena tanpa sebuah proses, pemimpin itu tidak akan bisa memimpin. Karena dalam proses itu pasti ada yang namanya siklus. Kadang dia dipimpin dan kadang dia memimpin. Nah, seperti itu. Dan menurut saya dalam hal ini kepemimpinan dalam suatu organisasi itu menentukan bagaimana organisasi bisa mencapai tujuannya, seperti itu. Dan menjadi seorang pemimpin kita harus bisa menjadi seorang yang memiliki visi atau pemikiran dan mindset yang stand out from the crowd. Dan saya memiliki pepatah bahwa if you want the most, there's no easy way out. Seperti itu. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Saya mohon maaf bila salah kata. Saya Kurniawan. Saya mohon pamit, undur diri, dan terima kasih.